Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat teduh pagi ini. Terima kasih kerana bangun seawal pagi ini untuk bersama-sama kita berkumpul, memuji dan menyembah Allah dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita sama-sama mengangkat tanda kemenangan Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana telah memberikan kami istirahat yang panjang pada malam tadi. Terima kasih kerana membangunkan kami seawal pagi ini, ya Tuhan. Ya Allah, sebelum kami memulakan acara kami dan aktiviti kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami ingin duduk jenuh di kaki-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu yang hadir di saat teduh pagi ini. Juga petugas pelayanan saat teduh pada pagi ini. Ya Tuhan, berkatilah juga segala peralatan yang kami gunakan pada pagi ini, agar segala sesuatu adalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, tutup bungkuslah ruangan kami pada awal pagi ini, agar kami semua merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami rindu akan Engkau, akan kehadiran-Mu, merasakan Engkau bersama-sama dengan kami. Janganlah Engkau jauh daripada kami, ya Tuhan. Pada pagi ini, ya Tuhanku, lihatlah kami satu persatu. Kami orang yang berdosa, ampunkanlah kami. Mampukanlah kami, layakkanlah kami untuk menghadap-Mu dengan kerendahan hati. Kami angkat lagu pujian ini, ya Tuhan. Dengan suara kami yang tidak seberapa ini, mohon sambutlah segala doa-doa kami. Doa-doa kami melalui pujian dan penyembahan kami ini, ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih berhijrah di bumi ini. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami. Kepadamu sahajalah kami berteduh. Kepadamu sahajalah kami berharap. Sudilah kiranya, ya Allah. Dengarkanlah pujian kami ini. Supaya kami merasakan Engkau sentiasa menopang tangan-Mu ke atas kami. Kami lemah tanpa-Mu, ya Tuhan. Jangan pernah biarkan Roh-Mu pergi jauh daripada kami. Kosongkanlah kami dari segala kebimbangan kami, masalah kami pada seawal pagi ini, ya Tuhan. Kerana kami ingin hanya menumpukan perhatian kami bersama-Mu saja pagi ini, di mana kami duduk jenuh, meluangkan waktu bersama-Mu. Ya Roh Kudus, urapilah kami yang hadir pada hari ini. Mari kita angkat lagu pujian ini, agar Tuhan mendengarkan suara kita, anak-anak-Nya, memanggil Dia, menyapa Dia pada seawal-awal pagi ini, khusus untuk bersamanya. Mari kita angkatkan tangan kita,
melambai-lambai kepadanya agar dia melihat kita. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Angkatlah suaramu, teman-teman semua, dengan kerendahan hati dan juga ketulusan hati kita, seperti anak kecil di hadapan Allah. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ya benar ya Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Ya Tuhan, sudilah kiranya urapi kami yang berada di sini ya Tuhan. Berilah kelegaan, kedamaian di dalam hati kami ya Tuhan. Rahmatkanlah kami dengan berkat-Mu. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan. Sembuhkanlah kami jika kami mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Hidupkanlah roh-Mu di dalam kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami bukan siapa-siapa. Namun di hati kami hanya ada Engkau. Karena Engkaulah pengharapan kami. Berilah kami pelindungan juga ya Tuhan. Kerana kami tidak mampu berjalan sendiri. Karena kami memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan di dalam kami. Setiap rencana-Mu kami terima dengan senang hati. Dengan rasa terima kasih dan kesyukuran. Mari kita angkat lagu penyembahan ini. Angkatlah tangan-Mu teman-teman. Angkatlah hatimu juga. Biar Allah mendengarkan kerinduan hati kita semua. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, ya,
Shaila Bayase, Kiriya Kirara Bayase, Kirara Bashikira, Mari kita diam sejenak. Bukalah panca indera rohani kita untuk mendengarkan suara Allah. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkatilah anakmu yang terkasih, Sis Dian, agar setiap perkataan dari mulutnya berasal daripadamu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya pelajaran dari tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai umat Israel." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Lewat bacaan perikop pagi hari ini, saya mau membagikan dua pelajaran yang saya dapatkan lewat renungan. Pelajaran yang pertama, pada ayat 2, Tuhan meminta Yeremia untuk pergi belajar dari tukang periuk, sebab di sana Allah mau berbicara kepada dia, dan Yeremia taat melakukannya. Kadang-kadang tidak mesti kita harus mengalami sakitnya diproses sendiri dulu, baru kita belajar. Lewat ayat kedua ini, Tuhan juga mau kita melihat dan memetik pelajaran dari proses yang orang lain alami. Kita belajar dari sana. Tuhan bilang, pergilah. Pergi untuk apa? Pergi belajar melihat hidup orang lain. Pergi mendengar kesaksian mereka. Bagaimana pergumulan mereka. Simak baik-baik dengan seluruh panca indera ketika mereka bersaksi. Di sana pasti Tuhan berbicara ke dalam hati kita. Dan di sana dinyatakan bahwa Tuhan selalu ada menyertai mereka. Dan di balik semua proses yang mereka alami, Tuhan ada. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Yang berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka menjadi penting juga buat kita semua untuk tergabung di dalam komunitas. Sebab di dalam komunitas itu kita pasti banyak mendengar sharing dan pengalaman hidup dari teman-teman. Dan orang-orang yang berani bersharing itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah melewati proses, yang kemudian mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat atau corongnya. Sebab saat dia bergumul dan berproses, Allah itu bukan hanya berbicara kepada dia secara pribadi, tetapi Allah juga akan berbicara untuk banyak jiwa melalui dia. Dengan begitu, dia menjadi berguna dan mulia sebagai alat dalam pekerjaan Tuhan. Lalu pelajaran yang kedua, belajar dari tukang periuk. Tukang periuk itu menggunakan tanah liat menjadi bahan dasar membuat sebuah bejana atau periuk. Tanah liat itu seringkali kita hindari, karena kalau kita pijat, membuat sepatu kita, kaki kita menjadi kotor. Tanahnya lembek, basah, dan roda kendaraan pun susah melewati tanah liat itu. Namun, tidak semua jenis tanah liat cocok untuk dijadikan bejana. Hanya tanah liat pilihan tertentu yang cocok untuk dijadikan periuk atau bejana. Tanah liat itu sesuatu yang tidak bernilai, tidak ada harganya. Tetapi di mata tukang periuk, di dalam tangan tukang periuk, tanah liat itu akan menjadi bernilai dan berharga. Perumpamaan ini mengajarkan saya, mengajarkan kita semua, bahwa kita ini adalah tanah liat itu, dan Tuhanlah tukang periuknya. Kita dipilih dan kita berharga di matanya. Dialah yang akan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Kita dipilih, diproses, dibentuk sesuai kehendaknya untuk sesuatu yang berguna dan mulia. Dalam ayat 4 dikatakan, bila bejana itu rusak, dia akan mengubahnya menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik dalam pandangannya, bukan pandangan kita sendiri. Di sini nyata ya, bahwa kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita semua. Tuhan sangat rindu untuk menyelamatkan kita, agar kita, umat yang sudah dipilihnya ini, pada akhir zaman nanti, pada akhir kematian kita nanti, tidak dicampakkan ke dalam dapur api. Ketika kita rusak dalam pandangannya, dia akan membentuk ulang kita. Mungkin lewat dihancurkan dalam kehidupan. Kita diproses dengan air mata. Kita diputar, dibanting, dibentuk, dijemur, dibakar, dimurnikan lewat pergumulan, dimurnikan lewat pelayanan, dimurnikan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam hal apapun, untuk menjadi sesuatu yang berguna dengan bentuk yang baru sesuai dengan rancangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang diproses olehnya? Yang pertama, mari kita berserah kepadanya. Jangan keraskan hati. Apa aja yang kita serahkan? Mungkin watak kita yang keras, karakter kita yang belum benar, pelayanan kita yang motivasinya belum murni, kesombongan, keangkuhan, atau hal lain yang tidak baik menurut pandangannya, supaya kita diubahkannya menjadi baik. Semakin kita keraskan hati, semakin kita memberontak, maka semakin lama, semakin keras kita diproses oleh Tuhan. Tapi kalau semakin kita melembutkan hati, semakin kita nurut aja dengan Tuhan, kita semakin cepat diproses oleh Tuhan. Hidup itu jangan terlalu banyak protes. Ikuti saja prosesnya. Tuhan mau apa? Kalau Tuhan sudah merencanakan kebaikan dan berkat bagi kita, dan jika kita masih memberontak dan keras hati, maka kita akan dibuang dan dibinasakan. Tetapi
Jika kita rendah hati dan bertobat, Allah akan membentuk kita menjadi perabot untuk kehormatan dan berkat. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 berbunyi, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang kedua, berani. Bagi kita yang saat ini mungkin sedang mengalami proses Tuhan, marilah kita berani berkata kepada Tuhan, jadilah padaku Tuhan seturut kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan menurut apa yang baik pada pandangan-Mu. Yang ketiga, percaya. Kita harus percaya dan beriman bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Percaya juga bahwa ketika kita sedang diproses, Tuhan juga yang akan beri kekuatan. Di dalam bejana yang rapuh ini, Tuhan sudah taruh harta rohani yang berharga dalam diri kita. Harta apa? Yaitu Roh Kudus, firman-Nya yang kita baca dan kita dengar. Karunia-karunia yang Tuhan taruh di dalam setiap kita, dan talenta-talenta. Marilah kita menjadi bejana-bejana yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan, kita boleh dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Rahmat Tuhan memampukan kita semua. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, pada pagi hari ini sungguh kami mau bersyukur kepadamu kalau kami ini ada di dalam hatimu, kami ada dalam pikiranmu, kami ada di dalam rencanamu Tuhan. Engkau punya rencana dan rancangan yang indah untuk setiap masing-masing kami. Maka kami mohon rahmat kerendahan hati dan keberanian untuk mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk komunitas pemurnian hati ini dan segala kegiatannya yang ada di dalamnya, termasuk pertemuan sel nanti malam Tuhan, juga untuk para pekerjanya, juga untuk Pak Paulus dan Bu Vila, dan semua yang berada di dalam komunitas ini, agar Tuhan memberikan perlindungan kepada kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat untuk kita semua dan keluarga kami masing-masing Tuhan dalam segala kegiatan dan aktivitas serta karya kami agar selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Mari sahabat terkasih, kita berdoa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita foto bersama. Mari kita foto, silakan dibuka layarnya. Di sini ada 2 slide. Saya mulai layar pertama ya. Ada 3. Sorry, benar. 1, 2, 3. Oke.
Satu lagi sebentar. Satu lagi, 1, 2, 3. Sorry agak lama. Oke. Oke, terima kasih semuanya.